Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kalian ingat untuk menentukan FPB dan KPK. Di mana yang pertama untuk FPB atau faktor persekutuan terbesar harus kamu ingat pertama, hanya angka yang sama yang ada di semua faktor yang diambil. Lalu yang kedua, angka dengan pangkat terkecil yang diambil. Lalu untuk yang KPK, itu dia yang pertama, semua angka yang ada di faktor diambil. Jadi kalau misalkan di faktornya itu ada angka 2, ada 3, ada angka 5, semuanya kamu ambil. Lalu yang kedua, angka dengan pangkat terbesar yang diambil. Kebalikannya ya, kalau FPB terbesar tapi pangkat yang diambil yang terkecil. Sedangkan KPK persekutuan terkecil tapi pangkat yang diambil yang terbesar. Itu ya, itu yang harus kamu ingat. Lalu sekarang kakak kasih contoh. Misalkan di sini tentukan FPB dan KPK dari 6 dan 8. 6 dan 8. Di sini pertama kamu buat dulu pohon faktornya. 6 sama 8. Pohon faktor yang ini ya. 6. Ini berapa kali berapa ya hasilnya 6. Kita bagi 2 aja dulu. 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu 3 dia nggak bisa lagi dibagi karena dia sudah angka prima. Lalu 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bisa kita bagi lagi 2 hasilnya 2. Lalu kita buat faktornya dari 6 dan 8. Faktor dari 6 di sini ada 2 sama 3. 2-nya cuma 1 berarti 2 pangkat 1 karena pangkat 1 nggak perlu ditulis. 3 juga ada 1 berarti 2 dikali 3. Lalu yang 8 faktornya cuma ada 2 ya. Cuma angka 2, tapi 2-nya ini ada 3. 2-nya ada 3, berarti kita pangkatin 2 pangkat 3. Itu dia faktornya dari 6 dan 8. Lalu kita tentukan FPB. FPB hanya angka yang sama yang ada di semua faktor yang diambil. Maksudnya apa? Kayak di sini sama di sini angkanya harus sama semua yang bisa diambil. Misalkan di sini angka 2 di sini ada. Berarti ini angka 2 bisa kita ambil. Angka 3 karena di sini enggak ada, di 8 enggak ada, berarti 3 enggak bisa kita ambil. Berarti 3 enggak bisa kita hitung. Nah, terus yang kedua, angka dengan pangkat terkecil diambil. Yang di 6 2 pangkat 1, sedangkan di 8 2 pangkat 3. Diambil pangkat terkecil 1 sama 3 lebih kecil 1. Berarti jadi yang diambil 2 pangkat 1 atau 2. Maka FPB-nya sama dengan 2. Lalu kita cari KPK. Beda dengan FPB kebalikannya ya. KPK itu kebalikannya. Semua angka yang ada di faktor diambil. Semua angka di KPK di sini ada angka 2 sama ada angka 3. Berarti semuanya kita ambil. Angka 2 pertama di sini KPK angka dengan pangkat terbesar. Kayak tadi FPB 2 pangkat 1 yang diambil, berarti KPK 2 pangkat 3 karena lebih besar 3 dibanding 1. Lalu dikali 3 di sini ada, walaupun di sini nggak ada tapi dia tetap bisa diambil karena semua angka yang ada. Kalau misalkan di sini ada 5 lagi berarti kamu kali 5 kali 7 semuanya gitu terus-terusan ya. Nah, setelah ini kamu hitung 2 pangkat 3 itu dia berarti 2 kali 2 kali 2, kamu kali 3. 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 ini dia sama dengan 8. Dikali 3 hasilnya sama dengan 24. Jadi KPK-nya sama dengan 24 dan FPB-nya 2. Itu ya. Ini untuk cara pohon faktor. Ada juga cara yang kedua yaitu cara tabel. Di sini dibagi. Nah, di sini kamu bisa langsung perbedaannya itu di FPB dulu. Di FPB itu dia kalau misalkan setelah dibagi nggak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, itu udah stop. Kalau KPK sampai akhiran ya harus sama-sama 1, itu dia baru bisa di stop.
Nah, ini 6 sama 8 sama-sama kita bisa bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 8 bagi 2, 4. Tuh, ini dia baru faktor pertama. Lalu, 3 sama 4 sama-sama kita bisa bagi dengan angka yang sama enggak? Nah, 3 sama 4 itu dia sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Kayak misalkan di sini kita tulis 3. 3 bisa bagi 3, tapi 4 tidak bisa dibagi 3. Kalau misalnya kita tulis 4 atau kita tulis 2, 3 nggak bisa dibagi 2, tapi 4 bisa dibagi 2. Karena sudah nggak bisa dibagi dua-duanya, jadi udah stop di sini aja FPB-nya. Berarti FPB-nya dia 2. Tuh, itu dia untuk FPB kalau di bagian tabel. Nah, KPK-nya itu harus kamu lanjutin sampai semuanya angkanya sama-sama 1. Nah, udah setelah dari sini, 3 bagi berapa nih yang hasilnya 1? 3 hasilnya kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 4 bisa bagi 3 enggak? Enggak bisa, karena 4 enggak bisa dibagi 3, maka kita tulis aja dulu tetap 4. Nah, ini kan udah 1, berarti udah kita biarin nih. Sekarang kita buat ngabisin 4 biar jadi 1. 4 kita bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini satunya kita turunin aja. Terus 2 supaya hasilnya dibagi bisa menjadi 1, kita bagi 2 lagi. Ini kita turunin aja. 2 bagi 2, 1. Nah, kalau udah segini nih, kalau udah sama-sama 1 hasilnya, itu baru kita stop untuk nyari KPK. Nah, faktor dari KPK yang mana? Ini semua faktornya dari KPK. Yaitu ada angka 2, 3, 2, 2. Nah, kamu hitung 2. 2 ada berapa di situ? 2 ada 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3 dikali ada 3. Hasilnya sama aja. Samakan 2 pangkat 3, 8 dikali 3 sama dengan 24. Hasilnya kamu mau pakai cara yang ini atau cara yang ini, hasilnya akan sama. Jadi sebisa kalian aja maunya yang mana. Lalu kasih contoh lagi yang kedua. Misalkan tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Misalkan pertama kita pakai pohon faktor 12, 20. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Ini 3 sudah nggak bisa, dia sudah bilangan prima. Lalu 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. 5 juga tidak bisa dibagi lagi karena dia juga sudah bilangan prima. Lalu kita tentukan faktornya, 12 sama 20. 12 di sini faktornya ada angka 2 sama angka 3. 2-nya kamu hitung ada berapa? Ada 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 1, berarti dikali 3. Yang 20 ada angka 2 sama angka 5. 2-nya kamu hitung ada berapa? Dia ada 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 5-nya ada 1. Berarti 5. Kamu cari FPB. Ingat, tadi FPB yang angkanya yang sama yang ada di kedua faktor. Yang angkanya sama yang mana? 2. 2 angkanya sama. 3. 3 ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti nggak bisa kita ambil. 5. 5 ada nggak di sini? Di 12 nggak ada, berarti juga nggak bisa kita ambil. Berarti yang bisa kita ambil hanya 2. Nah, 2 kan yang kedua itu ialah yang pangkatnya terkecil. Karena di sini pangkatnya sama-sama 2, berarti kita taruh aja, berarti 2 pangkat 2. Maka FPB-nya sama dengan 4. Lalu KPK. Tadi semua angka yang ada kamu ambil. Pertama ada angka 2, ambil pangkat terbesar karena pangkatnya sama, kita ambil aja pangkat 2. Lalu kali. Di sini ada angka 3, kamu tulis angka 3. Lalu ada angka 5, kamu tulis angka 5. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3, 12. 12 kali 5 hasilnya 60. Jadi KPK-nya 60, FPB-nya 4. Itu dengan cara pohon faktor. Lalu kalau mau cara
tabel ya. Cara tabel itu ada 12, 20. Kita bagi 12 sama 20 sama-sama bisa dibagi 2. Kita bagi dari yang terkecil aja dulu ya, angka 2. 12 bagi 2, 6. 20 bagi 2, 10. 6 sama 10 sama-sama kita bagi 2 juga. 6 bagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Nah, 3 sama 5 sama-sama bisa kita bagi angka berapa? Karena ini sudah nggak bisa dibagi lagi, karena dia udah beda ya. Maka hasilnya stop di sini. Ini merupakan FPB. FPB-nya ada 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu KPK. Kita lanjutin lagi dari yang ini. Biar hasilnya semuanya menjadi 1. 3 dibagi berapa yang hasilnya 1? 3 dibagi 3, 1. 5 nggak bisa dibagi 3, kita tulis saja 5. Satunya udah selesai, kita turunin aja. Terus biar 5 dibagi berapa yang hasilnya 1? 5 bisa dibagi 5, hasilnya 1. Jadi KPK-nya ini dia semuanya. Berarti 2-nya ada 2, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya sama, 4 kali 3 kali 2 kali 5. Hasilnya sama dengan 60. Sama ya. Jadi mau antara ini atau ini itu dia sama. Nah, sekarang ada FPB dan KPK yang dikerjakan dalam bentuk soal cerita. Sini ada contohnya. Bentuk soal cerita dengan penyelesaian FPB dan KPK. Di sini kakak kasih 2 contoh, yang satu penyelesaiannya menggunakan FPB dan satu penyelesaiannya menggunakan KPK. Nah, di sini contoh soal nomor 1. 2 buah pita memiliki panjang 18 cm dan 30 cm. Pita itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran panjang untuk masing-masing bagian? Nah, untuk soal cerita KPK dan FPB, kamu harus memperhatikan kata kuncinya. Nah, kalau di soalnya dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Kalau di soal ada kata-kata dipotong dengan panjang yang sama atau dibagikan dengan sama rata, dibagikan dengan sama banyak. Itu dia penyelesaiannya menggunakan FPB. Berarti dari sini kamu mencari FPB. FPB dari berapa? FPB dari 18 sama 30. Kita cari 18 30. 18 bagi 2, 9. 9 kita bisa bagi 3. Lalu 30 kita bisa bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bisa bagi 3, hasilnya 5. Ini udah mentok ya, udah nggak bisa lagi. Terus kita tentukan faktornya, 18 sama 30. 18 faktornya ada 2, 3, 3. 2-nya pangkat 1 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Yang 30 ada 2, 3, 5. Ini beda semua dan pangkatnya 1 semua, berarti tinggal 2 kali 3 dikali 5. Karena tadi ada kata-kata sama panjang, pokoknya yang sama panjang, sama banyak, sama rata, itu dia pakai FPB. Kita cari FPB-nya dari 18 sama 30. Kayak tadi, FPB ketentuannya harus angka yang sama yang ada di kedua faktor yang bisa diambil. Berarti angka yang sama ada angka berapa aja? 2, sama-sama ada, berarti 2 bisa kita ambil. 3 sama-sama ada, berarti bisa kita ambil. 5 karena di 18 nggak ada, berarti nggak bisa kita ambil. Nah, lalu yang kedua kita ambil yang pangkatnya terkecil. 2 sama 2, karena ini pangkatnya sama-sama 1, berarti kita tulis saja 2. Dikali 3 sama 3 pangkat 2, diambil pangkat paling kecil. 1 sama 2, paling kecil 1, berarti 3 aja, yang 3 pangkat 2-nya nggak diambil. Berarti FPB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi panjang pitanya itu ialah 6 cm. Ini jawabannya ya. Nah, itu
soal cerita penyelesaian menggunakan FPB. Lalu yang kedua, contoh soal kedua, ini yang menggunakan KPK. Rita berenang setiap 4 hari dan Farah setiap 6 hari sekali. Mereka bertemu di kolam renang untuk pertama kalinya tanggal 15 Juli 2018. Pada tanggal berapa mereka bertemu untuk yang kedua dan ketiga kalinya? Nah, di sini kata kuncinya yang harus kamu ingat di dalam soal yaitu nih, jika ada pengulangan aktivitas, misalkan setiap 4 hari, setiap 6 hari, atau misalkan setiap 6 jam, setiap 6 menit. Kalau ada pengulangan aktivitas setiap terus misalnya ada mereka juga bertemunya misalkan setiap pertama tanggal segini. Lalu akan bertemu untuk kedua ketiga kali, akan bertemu selanjutnya itu kapan? Nah, itu dia menggunakan KPK. Pokoknya kalau ada pengulangan kegiatan setiap itu dia pasti menggunakan KPK. Nah, jadi kita cari KPK-nya dari 4 dan 6. Sekarang kita coba pakai yang ini ya. Pakai yang tabel. 4 sama 6 sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Karena harus sampai 1, kita bagi lagi. 2 bagi 2, 1. Ini 3 nggak bisa dibagi 2, kita tulis tetap 3. Ini 1, udah 1 kita turunin aja. Lalu 3, kita bagi 3, hasilnya 1. Kalau udah selesai, dah. Berarti KPK-nya sama dengan nih. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2, 4. Dikali 3 sama dengan 12. Jadi mereka akan bertemu 12 hari kemudian. Kan mintanya tanggal ya. Berarti kamu tambahin tanggal pertama kali mereka bertemu 15 Juli. Berarti jadinya 15 Juli 2018 kamu tambahin 12 hari. 15 tambah 12 sama dengan 27. Jadi mereka akan bertemu untuk yang kedua kali pada tanggal 27 Juli 2018. Ini yang kedua. Lalu mereka untuk bertemu ketiga kalinya pada tanggal berapa? Tinggal yang ini kita tambahin lagi 12 hari. Ini kan ini hari pertama, ini hari kedua, hari ketiganya berarti tinggal kita tambah 27 Juli 2018 ditambah 12 hari sama dengan 27 ditambah 12 sama dengan 39. Nah, 39 ini kan nggak ada ya, nggak ada tanggal 39, berarti harus kita ubah. Berarti dia sudah melewati bulan Juli, berarti bulan selanjutnya bulan Agustus. Nah, di Juli ini 1 bulan dia terdapat berapa hari? 1 Juli dia terdapat 31 hari. Berarti kita kurangin 31. Nah, kamu biar ingat bulannya itu dia ada berapa hari, kamu bisa menggunakan teori kepal. Dimana di sini kalau misalkan nih dia yang di tulang-tulang yang menonjol ke atas ini dia berarti tanggalnya ada 31. Sedangkan ini di bagian dalam itu dia tanggal 30. Dalam sebulan ada 30 hari. Nah, biar ingat ya, kamu ini aja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Juli karena dia ada di sini berarti dia 31. Habis Juli lanjutin lagi ke sini, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ya buat cara ingatnya. Dalam sehari ada 30 atau 31 hari. Tadi karena Juli ada 31, berarti kita kurang 31. 39 kurang 31 sama dengan 8. Berarti mereka bertemu untuk ketiga kalinya pada tanggal 8 Agustus. Karena ini udah bulan depannya ya. 8 Agustus 2018. Itu dia jawabannya. Nah, ini contoh soal dari cerita yang penyelesaiannya menggunakan FPB dan KPK. Sekian penjelasan dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.